Tinggal yang paling hulu yang belum. Kenapa? Modalnya terbesar. Umpamanya apa? Baja. Baja itu menghasilkan spons, kemudian dan pellet sama slab. Pellet itu yang batangan itu sampai terus sampai menjadi paku yang gede. Itu sudah. Gitu. Betonizer sampai pada paku ini sudah. Gitu. Kemudian slabnya begitu, yang tebal sampai yang paling tipis itu sudah. Itu. Hanya kemudian yang paling atas, paling hulu adalah mengolah iron sand, pasir besi menjadi pellet ini yang belum karena investasinya adalah sangat besar. Terpaksa kita harus mengimpor kurang lebih 4 juta ton daripada pellet tersebut. Tidak apa. Kita gunakan dalam rangka mengamankan mengenai pemasaran, dalam rangka imbal beli. Kita mau membeli pellet daripada negara kalau kamu membeli barang yang kita. Nah, begitu pula daripada alumina juga begitu, boksit menjadi alumina. Daripada smelter aluminium itu semua sudah kita selesaikan. Tinggal yang paling hulu ialah mengolah boksit itu menjadi alumina. Terpaksa kita harus masih, padahal boksitnya kita ada. Itu. Tapi untuk membangun itu biayanya sangat tinggi sekali. Itu. Karena kita menunggu, kita serang pada swasta sampai sekarang belum ada. Terpaksa kita harus mengimpor alumina. Tidak apa. Itu kita gunakan dalam rangka mengamankan imbal beli tadi. Untuk memasarkan produk-produk yang telah ada pada kita. Kita akan mengambil daripada negara-negara yang menghasilkan alumina, itu ambil, tapi kamu beli barang kita. Kalau memang tidak mau, ya terpaksa kita milih lain. Walaupun harganya lebih murah, ya tidak akan kita beli. Itu. Tapi yang bisa membeli daripada barang-barang kita. Itu dilihat daripada sini. Industri dan pertanian sudah jelas. Tapi kalau beberapa indikator ekonomi yang kemudian lantas juga daripada dinilai oleh dunia, oleh organisasi dunia maupun juga negara-negara berkembang lainnya, itu saudara barangkali perlu saya ceritakan, gitu. Kita sekarang itu kan low profile, tidak gembor-gembor daripada pada waktu KTT non-blok bulan September tahun yang lampau di Indonesia. Mereka itu tidak percaya kalau kita itu bisa menyelenggarakan KTT yang demikian luas itu. Menilai kita itu seperti di Afrika gitu. Betul itu. Ada yang terus terang menyatakan itu. Tapi kemudian setelah melihat demikian, melihat persiapan dan lain sebagainya, mereka baru kagum loh. Kok bisa Indonesia ini? Kemudian samping itu kan kita adakan pameran produk-produk daripada industri dan pertanian dan manufacturing dan sebagainya. Mereka baru katakan ini Indonesia menipu kita, membohongi kita. Diam-diam ternyata sudah tidak lagi negara berkembang, tapi sudah negara maju. Jangan belum, kita masih jauh. Nah, kenapa? Kemajuan daripada industri dan sebagainya, mulai menguasai teknologi canggih sampai kepada teknologi tepat guna kita kuasai dan menimbulkan kepercayaan daripada kita. Memang kemudian lantas kalau daripada negara demikian, sehingga akibatnya sekarang dalam kerjasama non-blok untuk kerjasama selatan-selatan, apa yang ditawarkan daripada Indonesia dipercayai. Dalam kemudian lantas kerjasama selatan-selatan untuk dengan sistem magang, misalnya petani, keluarga berencana, semua belajar ke Indonesia untuk diterapkan di negerinya masing-masing. Pembiayaannya mereka tidak bisa, kita pun tidak bisa. Tapi kemudian lantas pihak ketiga, negara maju, kita pernah ajak untuk kerjasama triangle segitiga. Negara maju lantas kemudian membiayai negara-negara berkembang yang tidak mempunyai dana uang untuk mengirimkan orang-orangnya ke Indonesia. Nah, biaya itulah. Kemudian setelah di sini baru lantas kita membantu menepian. Mereka mempunyai keterampilan.